Baik Pak Jamal, jadi terima kasih atas kesediaannya ya. Jadi atau saya panggil Bang Jamal ya. Saya tuh termasuk yang sering ngelihat ini apa medsosnya Bang Jamal waktu di Bengkulu. Aktif juga TVRI ya. Bang di Bengkulu tuh TVRI ya. Jadi saya kira kita perlu apa sih namanya belajar banyak lah. Dimanapun Bang Jamal ditempatkan selalu jadi apa tempat untuk menuai kebaikan lah gitu, bukan menuai malah menanam kebaikan ya. Jadi saya pengen belajar nih dari Bang Jamal. Jadi mungkin biar agak-agak kekinian saya rapid test ya, pakai pertanyaan-pertanyaan. Saya kasih pilihan, Bang Jamal pilih salah satu ya. Pertanyaan pertama yang kita mulai aja. Terkenal di dalam atau terkenal di luar? Ini maunya apa kenyataannya? Yang maunya aja, maunya. Oh, maunya. Kalau maunya di dalam, karena sudah di luar. Wajah ganteng atau suara bagus? Suara bagus kali. Public speaking atau keuangan negara? Keuangan negara dong. Keluarga di bawah atau keluarga di home base? Keluarga dibawa terus, diajak terus, selalu, always. Kantor pusat apa kantor vertikal? Karena sudah lama di kantor vertikal, pengen kantor pusat. Ya. SDM atau IT? SDM. Dunia maya atau dunia nyata? Dunia nyata. Kepala kantor apa kepala bidang? Karena sudah hampir 8 tahun kepala bidang, belum pernah kepala kantor, pengen kepala kantor. Oke. Bos friendly atau bos kinerja? Bos kinerja. Anak buah pinter tapi males atau anak buah bolot tapi rajin? Waduh, ulang. Anak buah pinter tapi males atau anak buah bolot tapi rajin? Pilihan yang sulit. Bolot tapi rajin aja deh. Masih bisa rajin belajar, kita ajarin. Siap. 5 tahun yang lalu atau 5 tahun yang akan datang? Sebenarnya dua-duanya enggak, karena saya hidup di masa sekarang ya. Tapi ya karena yang masa lalu nggak bisa diapa-apain lagi, 5 tahun masa datang aja. Masa yang akan datang. DJPB apa Kemenq? Kemenq. Baik, kita ini ya gali ya satu-satu ya. Terkenal di dalam, kenapa milih terkenal di dalam? Kan di dalam juga terkenal lagi. Saya pernah lihat pertama Bang Jamal itu jadi MC di kayak Urban Idol ya. Betul. Iya. Ini siapa? Kata saya tuh suaranya bagus dan pembawaannya enak. Ya, karena memang rasa-rasanya jam terbang di dalam itu masih sangat minim gitu. Kesempatan ya panggung di dalam itu masih minim. Bahkan ada satu kesempatan yang belum kesampaian sampai sekarang, yaitu pengen jadi MC di Rapimnas. Itu saya sudah sampaikan banyak sekali, tapi sampai sekarang belum kesampaian. Mudah-mudahan bisa ya. Karena menurut saya tuh ya kita tuh harus menggunakan apa namanya daripada cari orang luar, kalau cari di dalam yang qualified kenapa tidak gitu ya. Saya lihat malah di TVRI juga pernah jadi pewawancara juga ya. Ya, saya rutin di TVRI, di TV radio swasta juga masih aktif. Ya TVRI itu. sudah 3 kota. Aku lihat ininya apa namanya YouTube-nya masih kayaknya nggak update ya. Udah lama kalau nggak YouTube update. YouTube memang update enggak. Aja kayaknya. Kayaknya bagus juga apa Bang Kayaknya Jamal. baru dihidupkan lagi ini. Ini masa kalah start sama ini nih. Siap. Ini nih, wajah ganteng atau suara bagus? Kalau wajah ganteng rasanya sudah nggak bisa diapa-apain, makanya saya suara bagus saja.
Karena suara masih bisa dilatih untuk Oh gitu ya. dibikin lebih bagus lagi. Nah ini dia nih, Tapi satu kalau saya waktu ya pengen sudah. belajar juga. Jadi gini, terus terang aja saya tuh seneng ngomong, tapi sebenarnya saya tuh termasuk yang kalau direkam itu apa, saya tuh nggak suka dengan suara sendiri, tapi ternyata ini fenomena umum ya. Kalau orang itu nggak terlalu suka sama suaranya sendiri, nggak tahu kenapa gitu. Itu sebenarnya kalau saya lihat sih sebenarnya kadang-kadang kan tidak semua juga harus bersuara bagus. Tapi kalau untuk melatih Iya. suara bagus itu seperti apa sebenarnya? Kalau menghasilkan suara yang bagus kan sebenarnya yang paling dasar itu adalah warna suara ya. Ada Hmm. orang yang suaranya tipis, ada suara yang ngebas, Hmm. itu udah bawaan pasti. Oke. Kalau saya kan agak ngebas, suaranya agak bulat, itu bawaan. Tapi ada juga yang bisa dibentuk. Kalau Misalnya cara dibentuk itu nggak mengeluarkan suara. jadi kesannya fake nggak sih itu? Nggak jadi Iya, palsu nggak sih? Kalau misalnya saya enggak. gini kayak saya ngewawancara kan saya cempreng suaranya tuh cenderung cempreng ya Ya, cenderung ini. Terus saya kalau sebenarnya misalnya saya menggunakan suara seperti ini, apakah tidak seperti kelihatan palsu? eh, apa-apa yang dilakukan secara rutin, kemudian menjadi Hmm. habit, walaupun itu awalnya palsu, kemudian menjadi asli loh. Oh siap, siap. Berarti mesti dilatih ya. Itu kuncinya itu. Kuncinya itu. Ya, siap. Orang yang gampang marah misalnya, kemudian Hmm. dia berusaha pura-pura sabar, itu Hmm. kemudian menjadi habit, dia akan jadi orang yang sabar. Siap, siap. Iya, oke. Inspiratif ini. Jadi kalau Pak, Pak suara itu tadi hmm. warna suara. Mana suara? Kemudian eh, ada istilahnya kan suara, saya nggak terlalu ngerti teorinya ya. Ada suara Hmm. dari tenggorokan, ada suara dari perut. Jadi Hmm. kalau orang yang biasanya dari tenggorokan aja, biasanya relatif akan menghasilkan suara yang cempreng. Tapi Hmm. kalau dia misalnya dari perut, nih saya sekarang lagi mencontohkan suara dari perut, Oke. itu relatif lebih bulat. Siap, siap, siap. Lalu biasanya juga suara yang, terutama kalau kita pakai mic ya, itu terasa sekali Hmm. Pak. Iya, betul. Orang yang menggunakan suara perut, tapi pakai mic, itu biasanya terdengar agak blub, blub, blub gitu. Karena apa ya, ada udara yang besar yang keluar. Maka Hmm. itu juga pengaturan napas lagi-lagi menjadi penting. Hmm. Nah, ada yang mengatakan begini, teorinya ya, teorinya. Kalau kita mau menghasilkan suara yang tidak ada angin itu, dalam tanda kutip ya, itu kita kalau berlatih coba taruh tisu di depan mulut gitu. Oh, Sambil ngomong, siap. kalau tisunya terbang-terbang itu berarti masih banyak anginnya. Oke. Nah, tapi Oke, kalau siap. misalnya kita ngomong itu, ini saya nggak ada, oh ini ada tisu. Kebetulan ada tisu. Hmm. Nih, misalnya saya contohkan ya, Ya, kalau kalau misalnya itu kan kelihatan ya, kelihatan ya. anginnya. Tapi kalau kita bisa atur sedemikian rupa, itu nggak terlalu terasa apa tisunya terbang-terbang gitu. Hmm. Karena, nah itu tidak menghasilkan suara yang biasanya kalau MC, apalagi kalau terlalu bersemangat misalnya, apalagi juga apa cara pegang posisi mic-nya juga kurang pas, Oke. biasanya akan menghasilkan suara yang itu. Iya, Tapi iya. lagi-lagi ini karena dijadikan habit gitu, jadi Siap, siap. Iya, kayaknya benar harus kita juga. lakukan. Kalau saya tuh pakai suara tenggorokan karena gini, kalau saya lama-lama ngomong suka Hmm, apa namanya kayak ini apa iritasi ya apa istilahnya tuh kayak gatel kan. Kalau suara perut hmm. berarti enggak ya. Betul. Apalagi kalau kita MC yang harus banyak teriak dan dia Hmm. paksa pakai tenggorokan, habis nih, kering nih Hmm. Siap. dari perut. Istilahnya suara perut. Nah, mungkin karena juga basic radio ya. Kalau banyak orang yang MC, dia bukan basic radio, Hmm. agak sedikit beda gitu. Karena kalau Hmm. radio jelas suaranya harus terlatih suara. Bahkan ada dalam aplikasi-aplikasi edit suara ya. Hmm. Kan aplikasi edit tuh banyak tuh, aplikasi edit Oke. suara, aplikasi edit wajah gitu ya. Hmm. Nah, aplikasi edit suara eh, apa ya? Aplikasi apa itu saya lupa namanya. Hmm. Itu ada satu pilihan suara yang disebut dengan radio voice gitu atau broadcast voice. Hmm. Jadi ketika kita pakai suara apapun, kemudian kita pakai pilihan itu, fitur itu, maka suara yang dihasilkan itu seperti suara penyiar gitu. Hmm.
Iya Artinya ada ya. orang-orang yang basicnya penyiar radio umumnya sudah terbentuk suara yang bulat. Oke, siap. Kedua, Makasih. Ini menjaga pertanyaan ketiga ya. Saya kira bakalan menyebut public speaking, ternyata keuangan negara ya. Tapi sering Pak memaparkan terkait keuangan negara. kalau keuangan negara pasti Hmm, karena terutama saya merasa ketika saya jadi kasih pencairan dana di hmm, Jakarta hmm, itu ya minimal seminggu 2 kali kan jadi narasumber untuk satker karena hmm. dulu cukup banyak. Ya mau nggak mau pasti bicara keuangan negara. Kalau Tapi sekarang kabin kemudian berapa sih Pak? Kabin PA 1 apa 2? PK, Oh, PAPK. KBP-APK. Nah, KBP-APK mungkin relatif lebih sedikit Hmm, lebih sedikit intensitas sosialisasi dan sebagainya. hmm, Misalnya menjadi kepala KPPN atau jadi kepala bidang PPA 1 misalnya, lebih banyak gitu ya. Kalau Kabit PAPK kan memang tidak terlalu banyak yang intensitasnya tidak terlalu tinggi. yes, ya. Baik. Eh, Keluarga di bawah, selalu di bawah ya. Berarti ke waktu Gorontalo itu waktu kita ketemu itu udah di bawah juga ya. Betul. Jadi sejak saya menikah 2001 sampai sekarang belum pernah nggak dibawa gitu. Wah, romantis nih Sudah berarti bagus ya. 20 tahun Ya selalu ini dibawa. apa namanya tuh, ini suatu berkah juga karena tidak semua orang, saya kira semua orang tuh pengennya dibawa ya Pak ya, tapi tidak semua Betul, orang tuh betul, mempunyai betul. kesempatan Karena ada untuk kondisi-kondisi dibawa ini. tertentu ya yang membuat teman-teman mungkin banyak yang harus memilih untuk keluarga yang tetap di home base. Ya. Anak berapa Pak? 4. Anak 4 tuh, karena di bawah itu ya jadi hiburan. Karena di bawah itu jadi produktivitasnya tinggi. Bayang ya? Oke. Paling besar kelas berapa Pak? Semester 3. Oh sama ya berarti sama saya semester 3. Paling Semester kecil? 3 TK, 0 besar. Oh, itu laki perempuan udah ada ya? Laki semua. Oh gitu, pantesan ya ini lagi ya, terus lagi ya, nyari lagi. Mau nambah lagi, mau nyari perempuan nggak? Kelihatannya mantu aja yang perempuan lah Oh cukup. siap. Ini kantor pusat atau kantor vertikal? Ya, kantor pusat. Ya, Kalau siap. pilihannya itu. Karena pertimbangannya di vertikal udah Ya. cukup lama lah. Di Dulu pusat di Gorontalo sebentar, tuh di KPPN apa Kanwil dulu? Kanwil ya? belum pernah di KPPN. Cuma di Jakarta 4 aja KPPN itu. Oh enggak, kalau zaman kepala seksi nggak pernah di Kanwil. Jadi waktu saya kepala seksi itu 7 tahun di KPPN. Oh, Sekarang ketika jadi eselon 3 itu hampir 8 tahun jadi kabit. Nggak siap, pernah jadi siap. kepala KPPN. Atau Saya di mudah-mudahan kantor pusat juga hanya mudah-mudahan langsung sebentar. langsung ini jadi Kakanwil aja ya. Amin, itu. Amin, amin, amin doanya. Amin, amin. Enggak, saya kira kalau memang ada ini ya, ada bagian apa, humas, kayaknya cocok juga nih Bang Jamal jadi kabag humas gitu ya. Kebetulan saya di NTT jadi ad hoc untuk koordinator kehumasan. Hmm. Jadi ya tanggung jawab saya memastikan jalannya medsos, kemudian Hmm. hubungan dengan media mainstream. Jadi kalau misalnya kami berkegiatan, memastikan liputan di media, termasuk kadang-kadang kalau wartawannya juga nggak meliput, saya bikin siaran pers, langsung kirim ke teman-teman Pemret gitu. Karena memang saya menjalin hubungan yang baik, atau kami lah lebih tepatnya menjalin hubungan Ya. yang baik dengan para Pemret. Itu baik yang koran maupun TV, radio dan radio. Kalau Bang Jamal ini nulis juga nggak sih ke media? Ya, Nulis ya? nulis. Oke. Nulis. Karena saya lebih ngelihat Saya kemarin apa jadi tanggal public 25 speaker-nya ya ya, dibanding Bang tanggal Jamal. 25 kemarin saya nulis opini di koran. Judulnya Mindset, Toolset, Skillset. Hmm. 3 set kunci utama transformasi kelembagaan. Dalam kapasitas saya sebagai Change Agent Kanwil DJPB Provinsi NTT. Siap, siap. Bagus sekali. Di NTT itu ada, saya ada ini juga ngikutin ini apa,
Vincent Graspes ya namanya tuh, Vincent Graspes, orang NTT. Kayaknya tuh dia tuh ini banget, concern banget sama NTT itu. Dia ahli statistik dia. Oh gitu ya. Baik, Bang Jamal, SDM atau IT? Lebih milih Gimana? SDM ya. SDM yang jago IT, jangan-jangan. Makanya anak saya IT. Oh. Anak saya teknik informatika. Saya Kalau SDM sekarang aja. ini Bang Jamal lihatnya ke di kita ya, di Perben ini kan IT itu cukup tinggi ya perhatiannya. Ke SDM-nya sendiri perhatiannya cukup tinggi nggak sih? Iya. Maksudnya penilaian saya Hmm. terhadap perhatian terhadap SDM. Hmm. Ya saya kira sudah cukup tinggi. Hmm. Tapi kan masih ada ruang yang bisa Yes, ya. untuk meningkatkan itu. Kalau sudah tinggi sudah cukup tinggi. Ya, apalagi kita sekarang banyak fasilitas yang bisa pengembangan diri itu semakin terbuka, semakin banyak pilihan. Sebenarnya dengan adanya COVID ini saya sih ngelihatnya juga ada hikmahnya juga, kayak gini, kalau nggak COVID saya juga nggak mungkin lah minta Betul. ngobrol-ngobrol sama Betul. Bang Jamal ya, karena saya lihat Bang Jamal juga cukup sering yang ngisi-ngisi di tempat lain, saya memberanikan diri. Kalau bukan karena COVID, saya agak sulit tuh bisa ngisi di Merauke, di Iya. Liwa, di Banyuwangi, mana lagi ya? Ada beberapa tempat lagi. Di Ya Bima. mudah-mudahan nanti di Mamuju ya, di Sulbar ya, karena saya kira Amin. kita perlu ini juga Amin. kehumasan Bisa kehumasan kita lebih dikondisikan. meningkat. Kita sedang memperbaiki, tapi tentu saja kalau Ya, ada masukan-masukan lain kan ya. bisa tambah bagus. Boleh. Kalau kehumasan kami di medsos itu tiada hari tanpa postingan. Jadi wajib minimal sehari harus ada postingan. Iya. Baik dan kami punya program yang namanya Tiflo Instatalk. Tiflo itu Treasury Flobamora. Flobamora itu nama lain dari NTT, Treasury kita. Jadi Tiflo itu Treasury Flobamora. Tiflo Instatalk. Jadi kita live di Instagram setiap 2 minggu sekali. Dengan tema-tema yang lagi trending kurang lebih di masa-masa itu, di saat-saat itu. Yes. Nah, kemarin hari Jumat itu harusnya kita tayang untuk Tiflo Instatalk edisi ke-6. Temanya adalah Merdeka Finansial ala Milenial. Narasumbernya itu staf di KPPN Kupang yang juga sudah mulai bermain investasi ya, bermain saham. Kemudian narasumber luarnya Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Nusa Tenggara Timur. Tetapi karena ada kendala teknis padam Kota Kupang, akhirnya kita akan reschedule ke minggu depan. Kalau ininya penontonnya cukup banyak nggak? Lumayan. Ya kan kadang-kadang yang bikin kecil hati kita itu ya. Jadi ketika kita tuh kan melakukan suatu usaha gitu, upaya, tapi ternyata yang nonton itu terbatas gitu ya. Kayaknya mereka lebih senang lihat Ria Ricis daripada yang penontonnya cukup banyak, tapi kemudian kan itu jadi IGTV ya. Jadi tidak, walaupun mereka menyaksikan secara live, mereka bisa menyaksikan di IGTV-nya. Oh, siap. Dunia maya, dunia nyata, milih dunia nyata. Berarti saya ngelihat Bang Jamal itu di dunia maya terkenal, berarti di dunia nyata lebih terkenal lagi ya. Mudah-mudahan. Ini kepala kantor atau kepala bidang? Pengen juga ya jadi kepala kantor. Mungkin ya. Kepala kantor jadi pengen punya pengalaman lah. Yes, ya. Saya yakin juga kepala kantor itu kan relatif mandiri ya, punya otoritas lah istilahnya. Iya, Saya yakin orang seperti Bang Jamal yang kreatif itu bahkan bisa lebih kreatif gitu. Kalau sebagai kepala bidang itu kan kita tanpa sadari kita jadi kayak bayang-bayang ya, dalam tanda petik ya, bayang-bayang Kak Kanwil gitu ya. Walaupun sebenarnya juga malah kita bisa jadi supporting ideas-nya ya. Iya. Nggak ada masalah ya. Tinggal mungkin gini, setiap orang ketika dia punya energi yang cukup besar, tapi kemudian dia berada di lingkup yang tidak memungkinkan untuk menyalurkan energinya, energi itu harus disalurkan gitu menurut saya. Jadi walaupun misalnya saya kepala bidang PHPK,
Ya, saya ada beberapa sih, misalnya bikin inovasi-inovasi. Inovasi tidak dalam bentuk IT ya. Saya menggagas yang namanya, kan begini Pak Oka, kita kalau di Kanwil, kalau di KPPN saya nggak tahu ya, mengundang KPA itu lumayan mudah nggak gitu, menghadirkan seluruh KPA. KPA loh ya, bukan petugas satker yang lain. Iya, iya, iya. Nah, kenapa? Alasan seringkali, apalagi di level Kanwil ya, level Kanwil, di level saya di UAPPAW yang kepala Kanwil rata-rata. Jadi UAPPAW rata-rata kan eselon 2 ya, Kanwil. Nah, menghadirkan KPA di Kanwil itu relatif sulit gitu, relatif susah kita kalau undang itu ya paling ada perwakilan-perwakilannya saja. Padahal ada hal-hal strategis yang harus diketahui oleh KPA-nya. Apa alasan mereka? Alasannya adalah sibuk, sering ada berangkat, sering ada ini. Maka kemudian terpikir saya waktu itu membuat ya inovasi. Inovasi kan lagi-lagi nggak harus IT. Namanya 912 FM. Ya mungkin karena saya basic radio ya, jadi saya kasih nama itu. 912 FM itu 9 to 12 flexi meeting. Jadi kita rapat jam 9 sampai jam 12, tapi flexi meeting. Artinya kita tidak menentukan, biasanya kalau kita undang mereka rapat kan kita tentukan tanggalnya tuh Pak Oka. Tanggal sekian, jam sekian. Karena kita menentukan satu tanggal, maka orang-orang atau pejabat atau KPA yang nggak bisa di tanggal itu, ya mereka nggak bisa datang. Mereka nggak bisa mengikuti. Maka kita kasih pilihan tanggal Pak Oka. Kita kasih pilihan seminggu ini 2 hari, minggu depan 2 hari. Mereka boleh milih itu di 4 tanggal itu. Mereka boleh milih di tanggal itu. Nah kalau mereka sudah milih, karena mereka punya tanggung jawab moral untuk berusaha. Iya, nah, kalau betul. Mereka berangkat. Itu win-win solution ya. Jadi artinya kita tidak memaksakan kehendak kamu harus datang tanggal segini jam segini, tapi memilih memberikan pilihan kepada mereka, tapi mereka bertanggung jawab dengan pilihan. Betul. Ya, super itu. Dan ketika kita pertama kali coba itu 100% KPA-nya komit hadir dan betul-betul hadir di 4 tanggal yang berbeda itu. Jadi ada yang 8 orang, ada yang 10, ada yang 12, ada yang hanya 5 orang, nggak apa-apa, kita tetap laksanakan. Karena substansinya yang kita cari. Dan kenyataannya ketika banyak yang kita sampaikan itu, mereka umumnya juga baru dalam tanda kutip sadar bahwa, oh ada ya kayak gitu ya. Misalnya saya tanda tangan, kita kan status bar, misalnya tanda tangan, menunggu tanda tangan KPA. Mereka juga nggak pernah tahu kalau selama ini mereka tanda tangan. Maka ya jangan-jangan mereka itu KPA kuasa pengguna anggaran, tetapi di sampingnya ada kuasa pengguna aplikasi. Ya betul, betul. Sebenarnya kan itu masalah apa istilahnya kewenangan itu boleh saja ya diberikan, tapi jangan dipur lah gitu, jangan ibaratnya kita sama sekali nggak tahu. Karena sebenarnya kan tanggung jawabnya itu melekat. Itu tidak bermasalah ketika nggak ada masalah ya. Tapi ketika ada yang masalah, pasti KPA-nya yang harus bertanggung jawab gitu kan. Setuju itu. Ya. Masalah itu kan sesuatu yang dipermasalahkan. Jika tidak dipermasalahkan, dia belum jadi masalah. Iya, siap. Ini nomor 9 nih, bos friendly apa bos kinerja? Ya, sebenarnya pilihan sulit ini. Bagusnya itu friendly dan kinerja. Dan saya mengalami itu. Friendly, tapi kinerja juga. Jadi friendly nomor 1, tapi kinerja utama. Jadi kinerja tapi ya. Sebenarnya ini kan bukan sesuatu yang dipertentangkan ya sebenarnya. Saya juga betul. Saya yakin tapi karena harus milih, saya harus milih. Jadi ada memang betul. Jadi ada juga orang yang memang ekstrim seolah-olah ini harus dipertentangkan. Memang pada kenyataannya malah harusnya disinergikan gitu kan. Semakin friendly, semakin kinerjanya meningkat kan sebenarnya harusnya. Persis. Jangan salah. Jadi saking friendly-nya kemudian ya di bawah-bawahnya kemudian terbawa gitu. Iya, betul. Lupa tujuan. Nah, ini yang 10 anak buah bodoh tapi rajin. Kayaknya tadi udah sempat juga dibilangin ya. Kalau rajin bisa diasah lah gitu ya. Benar. Pilihannya sulit tapi kalau itu masih bisa diasah lah. Tapi begini. Untungnya kalau di Kementerian Keuangan itu sebenarnya jarang ya yang bolot itu. Jarang, betul, jarang. Tapi kalau pilihan pertama ya relatif ada lah gitu, bahwa yang pinter tapi kinerjanya itu
Ada. Dan memang pendekatannya, kalau saya mempelajarinya begini Pak Oka, kalau kita bicara tentang kinerja maka sangat terpengaruh dari kompetensi kan. Nah, kompetensi ini kita bicara ada dua sebenarnya, kapasitas dan kapabilitas. Jadi kapasitas itu ibarat kalau kita menuangkan air ke dalam gelas, maka kapasitas itu adalah gelas kosong itu. Sedangkan kapabilitas adalah air yang akan masuk. Katakanlah kita menyiapkan air yang masuk itu 500 mili, tetapi kapasitasnya ternyata hanya 200, ya memang hanya akan ada 200 yang masuk. Maka ketika kita mau memasukkan 500 air ke dalam sebuah wadah, maka wadahnya juga minimal 500. Jadi kalau misalnya kita mau kembangkan, kita lihat dulu nih, mana yang mau kita kembangkan, kapasitasnya atau kapabilitasnya. Kapasitas itu sangat terkait dengan program jangka panjang, karena merubah juga kapasitas orang itu tidak bisa secepat melaksanakan training, diklat. Maka banyak salah kaprah ketika orang ikut diklat sehari, 2 hari, mau kapasitasnya langsung bertambah. Sulit. Yang bisa bertambah mungkin kapabilitasnya. Walaupun kapasitasnya masih memadai, gitu ya. Tapi kalau kapasitasnya tidak memadai, mau dimasukin berapa banyak pun, ya yang tertampung sebesar kapasitasnya. Itu peningkatan kapasitas secara jangka panjang itu seperti apa, Pak? Ya. Jadi jangka panjang artinya ada program-program yang memang harus rutin. Nggak bisa kita laksanakan training hari ini, kita langsung lihat hasilnya besok. Ya, contoh salah satunya pendidikan formal misalnya. Itu juga salah satu contoh peningkatan kapasitas. Lalu hal-hal yang bersifat rutin, berkala. Jadi tidak hanya sekali. Tapi kalau misalnya orang yang kapasitasnya sudah cukup besar, maka kita memberikan training yang programnya sehari, 2 hari, atau kapabilitasnya meningkat langsung ya. Betul. Ini 5 tahun yang akan datang mau pengen jadi apa nih Pak, Bang Jamal? Mungkin sebelum ke situ, selalu ada kaitan ya, ada kaitan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Karena apa yang kita dapatkan masa sekarang, tentu adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kerjakan di masa lalu. Maka apa yang akan kita dapatkan di masa depan, tentu sangat tergantung dari apa yang kita lakukan dan kita pikirkan di masa sekarang. Jadi ya banyaklah saya kira obsesi-obsesi. Yang jelas kalau normatifnya pengen lebih baik, pengen lebih sabar, pengen lebih bijak, pengen lebih banyak berbagi, pengen lebih banyak bermanfaat, itulah kira-kira. Dengan berbagai cara, Terutama tetapi tetap di jalur yang saya tekuni gitu. Jadi mungkin itu sebagai profesi utama di Kementerian Keuangan maupun di dunia motivasi, dunia training, pengembangan SDM, dan sekitar itu. Boleh. Vote Bang Jamal sebagai Kabag SDM. Amin. Ini DJBB atau Kemenq? Kemenq. Berarti Bang Jamal nih, Kemenq kan sebenarnya kalau Bang Jamal tuh kayaknya kalau jadi orang Setjen itu cocok banget gitu. Berarti mau ya kalau pindah ke Setjen? Saya selalu berprinsip bahwa saya itu prajurit dan tidak pernah abai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Sepanjang itu perintah, prajurit siap melaksanakan. Oh siap. Tapi kalau Bang Jamal sendiri nggak pernah kayak kasarnya kasak kusuk pengen, ini kayaknya cocok nih aku mau ke situ gitu. Misalnya ketemu nyari link atau gimana gitu enggak ya? Belum, enggak. Oke. Normatif aja. Saya yakin ini sih sebenarnya dengan kapasitas tadi Bang Jamal itu ya bisa lah, orang harus bisa melihat lah sebenarnya. Mudah-mudahan. Yang terbaik lah. Ya, apapun. Karena saya selalu punya prinsip bahwa apapun yang saya jalani sekarang, inilah yang terbaik yang harus saya terima gitu dan harus saya jalani. Karena walaupun begini Pak Oka, ini sekaligus ada berbagi motivasi ya. Seringkali
orang kan gini, misalnya dia punya 10 harapan ya. Ya. Punya 10 harapan. Dan dia itu meminta itu, berdoa untuk itu. Tetapi ada 2 yang tidak terkabul, ada tidak terwujud. Seringkali kita fokus ke 2 itu ya. Iya, betul. Kita tidak melihat ke 8 yang sudah dicapai. Pertama. Ada yang lebih dahsyat lagi, Pak Oka. Yang lebih dahsyat itu adalah banyak sekali, kalau misalnya ada 10 yang kita minta dan 2 tidak terkabul dan 8 terkabul, barangkali ada 50 hal-hal baik yang kita dapatkan yang sesungguhnya tidak pernah kita minta. Iya, tapi kita dapatkan itu. Nah, kita tidak pernah melihat itu. Kita tidak pernah fokus ke itu. Kita hanya fokus ke 2 yang tidak kita dapatkan. Nah, itu yang sekali membuat kita ya stres, kita kecewa dan sebagainya. Ada juga ungkapan begini kan, kan? Ketika salah satu pintu kebahagiaan tertutup, sebenarnya kan ada banyak pintu kebahagiaan yang terbuka. Ya. Tetapi kita hanya fokus ke pintu yang tertutup itu. Iya. Nah, itu kan sudah lama. Mungkin sudah lama kita dengar itu. Tapi ada ungkapan baru yang dahsyat. Seringkali kita hanya fokus pada pintu yang tertutup. Dan kita tidak punya keinginan untuk mendorongnya. Padahal pintu itu sesungguhnya tidak terkunci. Hanya tertutup. Kita mendorong. Perlu diketuk kali ya. Perlu diketuk tok. Kita nggak mau tok, Assalamualaikum, gitu. Begitu tertutup, kita nggak mau nengok lagi. Dan kita fokus pada kegagalan. Padahal pintu itu hanya perlu diketuk, dikasih salam, dan terbuka pintu itu. Kira-kira begitu, Pak. Ya, good. Makasih nih Bang Jamal. Udah selesai nih 12 pertanyaan. Saya sebenarnya pengen ngobrol banyak, cuman saya pakai Zoom gratis nih. Jadi memang Ajang juga pasti bakalan mati di tengah jalan. Ini rapid test bonus nih. Saya minta jawab, tapi nggak usah diuraikan alasannya. Pilih Desi Ratnasari apa Yuni Shara? Desi Ratnasari. Oh, Desi Ratnasari, oke. Jadi tahulah seleranya Bang Jamal kayak gitu. Baik, terima kasih Bang Jamal ya. Mungkin ada pesan buat netizen yang berakhlak ini, silakan sebagai penutup. Gimana? Kalau mau ngasih pesan buat netizen berakhlak ini nih, silakan. Oh, oke. Kalau mungkin dari saya, begini, jangan pernah merasa terlalu besar untuk mengerjakan atau melakukan hal-hal kecil. Ya. Itu aja. Thank you. Karena itu aja deh. Jangan merasa terlalu besar untuk mengerjakan hal-hal kecil. Siap. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan ini pembicaraan kita juga bermakna bagi orang lain. Saya juga punya jargon di podcast ini adalah bahwa receh bagi sebagian orang bisa jadi koin berharga buat sebagian orang lain. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih Bang Jamal ya. Kita akhiri pertemuan kita. Salam buat keluarga, semoga tetap sehat dan bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, siap.